di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Apa yang baik di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini atau kalimat ini paling tidak menggambarkan peristiwa naas yang menimpa Asa ketika tabut Tuhan hendak dipindahkan ke Yerusalem. Di mana letak kesalahan Asa sehingga menimbulkan murka Tuhan? Untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat bagaimana awal mula kejadian yang menimpa Daud beserta seluruh jemaat Israel. Usa dalam pembacaan kita adalah putra Abinadab, dan kebetulan tabut itu diletakkan di rumahnya, tepatnya di Kiryat Yarim, setelah tabut itu dikembalikan dari tanah orang Filistin. Ya mungkin kita sudah mengetahui mengapa tabut bisa ada di tanah orang Filistin lalu ke rumah Abinadab. Ketika Israel dan Filistin berperang, Israel mengalami kekalahan yang sangat hebat. Dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 10 dikatakan bahwa 30.000 pasukan Israel yang berjalan kaki gugur di medan pertempuran. Sedang tabut Tuhan sebagai simbol hadirat Tuhan yang selalu membawa kemenangan bagi orang Israel dirampas orang Filistin dan dibawa ke kuil Dagon, dewa mereka. Tetapi Bapak Ibu, tabut Tuhan yang mereka rampas malah menimbulkan malapetaka bagi orang Filistin. Terjadi wabah penyakit bagi orang Filistin, 1 Samuel pasal 5 ayat 6. Sehingga berundinglah orang Filistin dan mengembalikan tabut itu kepada orang Israel. Dan diantarlah tabut tersebut ke rumah Abinadab di Kiryat Yarim dalam pembacaan kita saat ini. Lalu dalam bagian berikutnya pembacaan kita, saat Daud menjadi raja orang Israel, ia berniat untuk memindahkan tabut itu dari rumah Abinadab. Tabut perjanjian menjadi media bagi Tuhan untuk menyampaikan perintah-perintahnya kepada jemaat Israel. Keluaran pasal 25 ayat 22. Oleh karena itu Daud berpikir bahwa sudah saatnya tabut Tuhan berada di kota Daud di Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dan kota suci. Maka dipersiapkanlah segala sesuatunya Bapak Ibu dalam pembacaan kita untuk mengangkut tabut itu, kereta yang baru, tari-tarian yang diiringi gambus, kecapi dan lain-lain, serta diikuti oleh segenap jemaat Israel. Ayat 8 pembacaan kita. Ketika rombongan dalam ayat 9 tiba di tempat pengirikan Kidon, tiba-tiba lembu penarik gerobak tergelincir dan Usa bertindak cepat mengulurkan tangannya pada tabut Tuhan. Namun seketika itu pula ia kehilangan nyawa karena membangkitkan murka Tuhan. Di mana letak kesalahan Asa? Bahkan Daud pun menjadi marah atas tindakan Tuhan pada pengawal tabut Tuhan itu. Yang pertama, Usa adalah bagian dari bangsa Israel. Tuhan sudah memberikan instruksi bagaimana membawa tabut perjanjian, namun Daud dan seluruh orang Israel tidak patuh. Tabut ini memiliki 4 gelang pada setiap penjurunya, agar kaum Lewi dapat mengangkatnya ketika Israel berpindah tempat. Untuk mengangkat tabut digunakan tongkat kayu. Dan kepada Bani Kehat diberi tugas mengangkat barang-barang kudus di atas bahu mereka. Bilangan 7 ayat 9. Artinya tidak dengan menggunakan kereta atau tidak dengan menggunakan lembu-lembu. Itu pelanggaran pertama yang dilanggar oleh bangsa Israel dan Daud sebagai pemimpin mereka. Yang kedua, hanya orang Lewi yang boleh membawa tabut perjanjian. Ulangan 10 ayat 8.
Tetapi Tuhan dengan jelas memperingatkan mereka tidak boleh menyentuh benda kudus itu. Karena ketika menyentuh benda kudus itu, dampaknya adalah kematian. Dapat kita baca dalam Bilangan 4 ayat 15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pandang enteng instruksi atau perkataan Tuhan. Apa yang baik dalam pikiran manusia belum tentu benar dari pandangan Allah. Apa yang menimpa Asa menjadi pelajaran bagi kita untuk menghargai apa yang menjadi aturan Tuhan. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri, kepintaran, dan kehebatan diri sendiri. Dahulukan Tuhan dan apa yang Ia inginkan terjadi bagi kita. Jemaat Bukit Doa Bahung-Bahung dari awal perencanaan sampai pada titik ini dalam merencanakan pembangunan gedung gereja sampai pada gedung gereja akan ditabiskan menjadi milik Tuhan. Apa pesan firman Tuhan yang boleh kita refleksikan dalam hidup kita? Yang pertama, dengarlah dan laksanakan instruksi dari sang kepala gereja, yaitu Tuhan. Jangan menyimpang dari aturan Tuhan sehingga berkatnya turun atas jemaat dan jemaat boleh berdiri di atas fondasi yang kokoh dan fondasi yang benar. Seperti Obed-Edom ketika tabut Tuhan berada di rumahnya, ia menerima berkat yang berlimpah-limpah. Ayat 14 pembacaan kita. Yang kedua, Daud bertindak sesuai dengan gagasannya sendiri, bukan berdasarkan cara Allah. Jemaat harus meletakkan fondasi yang benar, khususnya dalam hal menyembah Allah dan konsep kekudusannya. Jangan sesekali mengandalkan ide sendiri. Mintalah petunjuk dari Allah bagaimana seharusnya untuk bertindak ke depan supaya Tuhan mendahului setiap rencana kita. Yang ketiga, sedangkan orang Filistin yang tidak tahu aturan tabut Tuhan merasakan dampak dari murka Allah, apalagi Asa dan seluruh jemaat Israel yang tahu betul tata cara dan aturan pengangkutan tabut Tuhan, namun tidak melakukannya dan akhirnya membawa kematian. Apa yang terjadi pada Usa menjadi peringatan bagi Israel untuk senantiasa tunduk pada aturan Tuhan dan tidak berdiri di atas pemikiran manusia. Demikian juga gereja masa kini. Jika kita sudah tahu apa yang tidak dikehendaki Tuhan, maka jangan lakukan. Lakukanlah tugas gereja sesuai instruksi Tuhan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia. Baik persekutuan keluarga dan bagi persekutuan jemaat, tetaplah berjalan bersama melakukan amanat agung yang Tuhan Yesus sudah wariskan kepada kita, sehingga bukan hari ini saja jemaat menyaksikan campur tangan Tuhan dalam proses pembangunan gedung gereja, tetapi kedepannya akan semakin nampak bagaimana Allah pemilik gereja itu akan melimpahkan berkatnya bagi persekutuan jemaat. Amin.